Berjumpa kembali dengan matematika peminatan kelas 12. Di sini Bapak akan mencoba menjelaskan bagian yang kedua, yaitu bagaimana caranya menentukan nilai limit fungsi di ketinggaan, ya. Ketinggaan di sini artinya dia bisa jadi x-nya benar positif tak hingga atau negatif tak hingga, ya. Bisa untuk contoh, langsung contoh saja di halaman 11. Contoh 11 halaman 15. Yang pertama ada limit x negatif positif tak hingga dari 1 per x, dia sama dengan 0, ya. Jadi perlu diingat, jika ada limit x mendekati positif tak hingga dari 1 per a x pangkat n sama dengan 0, ya. Ini yang kedua, di soal ada limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat per 5. Nah, ini kan dia bukan seper x atau seper ax pangkat n. Nah, kita coba substitusikan. Kan di kelas 11 kalian sudah memperoleh teori limit. Jika ada 0 per 0 ini tidak boleh, dia harus dibongkar. Jika ada jawabannya 0 nilai limitnya, itu dia boleh, atau positif tak hingga boleh, ya. Nah, lihat sekarang kita substitusikan, berarti x kuadrat dengan x-nya tak hingga, berarti tak hingga dikuadratkan, tak hingga sekali kan, berarti nilainya di sini adalah positif tak hingga. Yang ketiga, nah ini limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat plus 5x plus 7 per 2x kuadrat plus 3x plus 4. Untuk soal yang seperti ini, kita lihat dari pangkat terbesarnya, yaitu x kuadrat kan, ya. Berarti cukup dibagi dengan pangkat terbesarnya. Limit x mendekati tak hingga dari 3x kuadrat tambah 5x plus 7 per, kita bagi semua dengan pangkat terbesarnya, garisnya gini aja, per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat per 2x kuadrat plus 3x plus 4 per x kuadrat x kuadrat, ya. Nah, isinya ada habis ini tinggal 1, ini habis, ini bawahnya x-nya habis, ini tinggal 1, berarti menyisakan 3 plus 5 per x plus 7 per x kuadrat per 2, habis ya kan x kuadratnya, ditambah 3 per x ditambah 4 per x kuadrat sama dengan, nah lihat di sini ada per x kuadrat, ya. Kita ingat bahwa limit x mendekati tak hingga dari 1 per a x pangkat n sama dengan 0. Berarti langsung saja 3 ditambah 0 ditambah 0. Ini hasilnya ada 0, yang ini 0. Ini 0, ini juga 0. Berarti per 2 tambah 0 tambah 0 sama dengan 3 per 2, ya. Itu untuk contoh 11. Nah, selanjutnya berdasarkan contoh 11 tadi, dapat kita simpulkan jika fx sama dengan a0 pangkat x pangkat m ditambah a1 x m-1 ditambah a2 x m pangkat min 2, ya, ditambah dan seterusnya per B0 x pangkat n ditambah B1
X pangkat N min 1 ditambah B2 X pangkat N min 2 dan seterusnya, maka yang pertama, untuk misalnya kemungkinan yang pertama, jika M sama dengan N, ya artinya pangkat di A0 X pangkat M, B0 X pangkat N, dia nilainya sama M dan N, maka limit dari X mendekati T hingga Fx sama dengan A0 per B0, atau artinya koefisiennya saja, ya. Yang kedua, jika untuk M-nya lebih dari N, maka limit X mendekati tak hingganya dari Fx adalah A0 per 0, atau sama dengan plus minus tak hingga. Nah, kapan kita menggunakan positif tak hingga? Positif tak hingga jika A0 dan B0 bertanda sama. A0 dan B0 tandanya sama. Kapan kita menggunakan negatif tak hingga? Jika A0 dan B0 berbeda tanda, ya. Artinya yang atas misalnya positif, yang bawah negatif, ya, berarti negatif tak hingga. Kalau sama misalnya atas bawah dan atas dan bawah sama-sama negatif, berarti positif tak hingga. Yang ketiga, jika M kurang dari biar lebih rapi, untuk M kurang dari N, limit X mendekati tak hingga Fx sama dengan 0 per B0, ya, atau sama dengan 0, ya. Jika M-nya kurang dari N, berarti jawabannya 0. M-nya lebih dari N, bisa positif tak hingga, bisa negatif tak hingga. Jika M sama dengan N, berarti cukup lihat koefisiennya. Begitu? Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas beberapa contoh. Ada di contoh 12. Contoh 12 yang A, limit X mendekati tak hingga dari 6x pangkat 3 dikurangin 4x kuadrat ditambah 2x min 1 per min 3x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangin 10x ditambah 4, ya. Kita bisa menggunakan contoh sebelumnya. Cukup lihat M dan N atau pangkat terbesarnya. Lihat di sini, pangkat terbesarnya adalah x pangkat 3, ya, untuk A dan B-nya. Berarti cukup 6 per min 3 sama dengan negatif 2, ya. Yang B, jika limit X mendekati tak hingga dari 4x kuadrat min 5x plus 6 per 3x min 12 sama dengan, nah, lihat di sini M lebih dari N, ya. Ingat tadi M lebih dari N apa? Ya, benar. Sekarang lihat tandanya, di sini positif, di sini positif, ya. Berarti positif tak hingga. Yang C, ini dia M lebih dari N, ya, sorry keterangannya. Yang C, limit X mendekati tak hingga dari negatif, ya, negatif 3x kuadrat x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 5x dikurangin 9 per, di sini 2x kuadrat min 11x plus 3, ya, sama dengan, kita lihat lagi M dan N nya.
M lebih dari N. Ya, M lebih dari N. Kemudian tandanya dia berbeda, yang atas negatif, yang bawah positif. Berarti pasti hasilnya adalah negatif tak hingga. Atau karena alasannya M kurang dari N. M kurang dari N. Sorry. Bukan M kurang dari N. M lebih dari N. Tanda beda. Yang ini tadi, yang pertama tadi, yang B, tandanya sama. Tanda sama. Ya. Yang D sekarang. Yang D di sini dia limit X mendekati tak hingga dari X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 4X plus 7 per X pangkat 4 dikurangin 2X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangin 5X plus 1. Nah, lihat, dia nilai N lebih besar dari M, ya. Berarti jawabannya adalah 0. Alasannya M lebih kecil dari N, ya. Ini adalah contoh penerapan dari rumus yang tadi kita bahas. Untuk berikutnya kita akan menentukan nilai limit fungsi dari menentukan nilai limit dari fungsi irasional atau berbentuk akar, ya. Kita lihat untuk menyelesaikan soal limit berbentuk akar, kita dapat menggunakan cara mengalihkan dengan akar sekawan, ya. Ingat akar sekawan? Yuk kita lihat contoh 13. Limit X mendekati tak hingga, ya, dari akar 3X kuadrat plus 4X min 6 dikurangin akar 3X kuadrat min 2X min 1, ya. Kita kalikan yuk dengan akar sekawannya. Berarti dikalikan dengan cara mengalihkan dengan akar sekawannya. Berarti kalikan dengan akar 3X kuadrat plus 4X min 6 plus, ya, akar 3X kuadrat min 2X min 1 per akar 3X kuadrat plus 4X min 6 plus akar 3X kuadrat min 2X min 1, ya. Yuk kita kalikan. Biasa yang atas akarnya hilang, ya. Berarti limit X mendekati tak hingga, yang atas akarnya hilang menjadi 3X kuadrat plus 4X min 6. Operasinya menjadi minus, ya. Minus dan plus jadi minus 3X kuadrat min 2X min 1 per, nah yang bawah tetap dalam bentuk akar 3X kuadrat plus 4X min 6 ditambah akar dari 3X kuadrat min 2X min 1. Nah, tadi sama seperti penjelasan sebelumnya. Untuk hal seperti ini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya, sebelum dibagi dengan pangkat tertinggi, ini bisa kita operasikan dulu, ya. Kita sederhanakan yang atas. Limit X mendekati tak hingga dari ini dan ini habis 4 ditambah 2 6X, ini dan ini menjadi plus min 5, ya, per akar dari 3X kuadrat plus 4X min 6 ditambah akar
3x kuadrat min 2x min 1 ya. Di sini kita bisa lihat pangkat tertinggi ada x kuadrat ya. Yuk kita bagi dengan pangkat tertinggi x kuadrat, berarti 6x min 5 per akar dari x kuadrat akar x, sorry ini ditulisnya gini aja biar kalian tidak bingung, min 5 per akar x kuadrat per, nah yuk akarnya 3x kuadrat min 4x min 6 dibagi dengan x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dibagi dengan x kuadrat ditambah akar 3x kuadrat min 2x min 1 per, sorry per kepanjangan, per x kuadrat per x kuadrat per x kuadrat. Nah 6x per akar x kuadrat berarti akar x kuadrat kan x, 6x per x habis ya, tinggal 6 dikurangin 5 per x per, nah yang ini dalam akarnya yuk 3x kuadrat per x kuadrat, habis x kuadratnya tinggal 3 berarti akar 3 ditambah ini tinggal, sorry min ya, min berapa ini, 4 per x, sorry akarnya panjang, dikurangin 6 per x kuadrat ditambah akar 3 min 2 per x dikurangin 1 per x kuadrat ya. Sampai sini jelas? Nah ini bisa kita gunakan sifat yang pertama tadi dengan limit x mendekati tak hingga dari 1 per ax pangkat n dia sama dengan 0. Berarti hasil di sini adalah 0 ya. Berarti nah ini juga 0 ya. Berarti 6 per yang Bapak lingkar ini 0 semua. Berarti akar 3 ditambah akar 3. Kita rasionalkan. Rasionalkan berarti menjadi berapa ini dirasionalkan, langsung saja ya, akar 3 ya, seperti itu. Nah untuk yang berikutnya bisa kalian coba lihat sendiri contoh 14 di halaman 17. Bapak langsung simpulkan saja, jika fx nya di sini adalah akar ax kuadrat plus bx plus c dan gx nya adalah akar px kuadrat ditambah q x plus r. Artinya di sini koefisien pada x kuadratnya berbeda ya, satunya di fx a di gx p ya. Yang pertama, limit x mendekati tak hingganya dari fx dikurangin gx ya sama dengan b min q per 2 akar a ya. Di sini untuk atau jika a sama dengan p. Yang kedua, limit x mendekati tak hingga dari fx dikurangin gx sama dengan positif tak hingga jika a lebih dari p. Yang ketiga, limit x mendekati tak hingga dari fx dikurangin gx sama dengan negatif tak hingga jika a kurang dari p. Dan yang terakhir, limit x mendekati tak hingga dari fx dikurangin gx sama dengan 0 jika a sama dengan p dan b sama dengan q.
ya. Jadi kalau kalian temukan ada suatu soal dia berbentuk pangkat atau irasional, ya cukup kalian terapkan ini contoh ini. Cukup kalian terapkan beberapa rumus ini. Mau contohnya, kita akan bahas contoh 13 tadi ya, kita pakai cara cepat ini. Misal di contoh 13 itu adalah limit X mendekati tak hingga dari akar 3x kuadrat plus 4x min 6 dikurangin akar 3x kuadrat min 2x min 1. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai A dan nilai P itu sama. A sama dengan P. Maka kita dapat menggunakan rumus yang pertama tadi ya. B dikurangin Q per 2 akar A. Ya. Ingat di sini A, di sini P, di sini B, di sini Q. Ya. Berarti B-nya berapa? 4. Dikurangin Q-nya, hati-hati, minus 2 per 2. A-nya berapa? Akar 3. Ya, sama dengan 6 per 2 akar 3. Bisa kita rasionalkan menjadi akar 3. Oke. Ya, sebagai latihan kalian bisa cek latihan 3. Latihan 3 halaman 19. Bisa kalian coba-coba sendiri nomor 1 sampai 20, pilih 5 soal ya. Tidak perlu dikumpul, cukup kalian kerjakan. Nanti kalau misalnya kalian sudah diperbolehkan sekolah lagi, Bapak akan cek ya. Ini sebagai tugas kedua kalian sebagai latihan. Baik, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Bapak akhiri, selamat pagi.